Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum kami masuk ke dalam topik yang akan dibawakan pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Evelyn. Nama saya Agnes. Perkenalkan, nama saya Natasha. Perkenalkan, nama saya Sani. Perkenalkan, nama saya Happy. Perkenalkan, nama saya Felicia. Judul topik yang akan dibawakan pada kesempatan kali ini adalah kasus audit internal PT ABC. Namun sebelum kami masuk ke dalam kasus tersebut, kami akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari audit internal, fungsi dan manfaat dari audit internal, serta kode etik seorang auditor. Yang pertama adalah pengertian dari audit internal. Audit internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Audit internal juga merupakan proses penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan bisnis oleh manajemen perusahaan, termasuk bagaimana kinerja finansial dan proses pelaporan akuntansinya disusun. Audit internal juga merupakan aktivitas independen yang berguna untuk meningkatkan nilai perusahaan dan membantu organisasi untuk mencapai tujuan dengan pendekatan yang terukur dan sistematis. Yang kedua adalah fungsi audit internal. Fungsi audit internal merupakan fungsi penting yang terbukti memberikan nilai tambah dan juga sebagai fungsi entitas yang melakukan aktivitas assurance dan konsultasi yang dirancang untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas tata kelola entitas, manajemen risiko, dan proses pengendalian internal. Selanjutnya, manfaat audit internal. Yang pertama, melaporkan langsung kepada para pemangku kepentingan agar perusahaan dapat memanfaatkan hasil laporan tersebut untuk mengidentifikasikan dan memperbaiki kelemahannya sebagai persiapan untuk audit eksternal, di mana hasilnya akan dibagikan kepada publik. Yang kedua, meningkatkan lingkungan pengendalian perusahaan agar proses tata kelola internal bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Yang ketiga, mengidentifikasi redundansi dalam prosedur operasional dan pengendalian serta meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Yang keempat, audit internal juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini jika terjadi kendala, sehingga setiap masalah yang mungkin terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki tepat waktu. Yang kelima, meningkatkan akuntabilitas dalam sebuah organisasi perusahaan. Selanjutnya yaitu kode etik. Kode etik merupakan prinsip-prinsip dan harapan yang memandu perilaku individu dan organisasi dalam melaksanakan kegiatan audit internal serta membantu mendorong terwujudnya budaya etis dalam profesi audit internal. Tujuan utama kode etik adalah untuk memastikan bahwa auditor intern pemerintah bertindak secara objektif, independen, dan profesional dalam melaksanakan tugas mereka. Kode etik menguraikan prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabilitas, dan perilaku profesional. Kronologi kasusnya dimulai dari tanggal 1 April 2019. Perusahaan ABC melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia dengan laba yang lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik karena ada dua orang komisaris dari perusahaan ABC menyampaikan keberatan mereka melalui surat keberatan dalam RUPST atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan karena mereka menganggap laporan keuangan pada tahun 2018 tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Lalu pada tanggal 25 April, Bursa Efek Indonesia menyatakan akan memanggil manajemen Garuda Indonesia dan kantor akuntan publik selaku auditor laporan keuangan perusahaan. Lalu pada tanggal 26 April, Komisi 6 Dewan DPR menyatakan akan memanggil manajemen perseroan. Sebelum memanggil pihak manajemen, DPR akan membahas kasus tersebut dalam rapat internal. Lalu tanggal 30 April, Bursa Efek Indonesia bertemu dengan manajemen Garuda Indonesia dan kantor akuntan publik. Sementara
Kementerian belum bisa menerapkan sanksi kepada kantor akuntan publik karena masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor. Lalu OJK meminta kepada BEI untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan perusahaan ABC. Perusahaan ABC mengeluarkan pernyataan resmi dan mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan tahun 2018 yang dinilai tidak sesuai karena memasukkan keuntungan dari perusahaan XYZ. BEI selaku otoritas pasar modal kala itu masih menunggu keputusan final dari OJK terkait sanksi yang akan diberikan kepada ABC. Manajemen bursa saat itu telah berkoordinasi intens dengan OJK. Namun BEI belum membeberkan lebih lanjut langkah ke depan itu dan manajemen bursa. Dan akhirnya Garuda Indonesia dan auditor laporan keuangan perusahaan ABC dikenakan sanksi dari berbagai pihak. OJK telah memutuskan bahwa PT ABC telah melakukan kesalahan terkait kasus penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018, di antaranya pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal ayat 1. Ayat 1 berisi laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Peraturan Bapepam dan Alken nomor 8G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Pelanggaran interpretasi akuntansi keuangan atau ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu penyajian mengandung sewa. Pelanggaran penyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 30 tentang sewa. Sanksi yang diberikan kepada PT ABC yaitu memberikan perintah tertulis kepada PT ABC untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT laporan konfirmasi transfer PT ABC per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik atau public expose atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 di mana paling lambat 14 hari setelah ditetapkan surat sanksi. Selain itu juga diberikan perintah tertulis kepada KAP Kantor Akuntan Publik untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutual atas pelanggaran peraturan OJK nomor 13 POJK 03/2017. OJK juga mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta kepada PT ABC atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29 POJK 04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Sanksi denda kepada masing-masing anggota direksi PT ABC sebesar 100 juta atas pelanggaran peraturan Bapepam nomor 8G11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Bursa Efek Indonesia resmi menjatuhkan sanksi kepada PT ABC sebesar 250 juta dan penyajian kembali atau perbaikan laporan keuangan perusahaan di mana paling lambat 26 Juli 2019. Sanksi yang diberikan kepada auditor. Kementerian Keuangan menjatuhkan 2 sanksi kepada kantor akuntan publik terkait dengan polemik laporan keuangan PT ABC. Sanksi tersebut terdiri dari pembekuan izin selama 12 bulan terhadap auditor PT ABC karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh terhadap opini laporan auditor independen. Juga mengenakan peringatan tertulis disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu KAP. Respon BUMN dan PT ABC yaitu Deputi Jasa Keuangan Pengawasan dan Konsultasi Kementerian BUMN
meminta agar Dewan Direksi dan Dewan Komisari PT ABC untuk dapat mengonfirmasi keputusan OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, VP Corporate Sekretari PT ABC mengatakan menghormati hasil pemeriksaan Kementerian Keuangan dan OJK yang menyatakan laporan keuangan PT ABC khususnya akuntansi kerjasama konektivitas dalam penerbangan dengan PT XYZ. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah kinerja keuangan PT ABC menuai polemik karena adanya pencatatan transaksi kerjasama penyediaan layanan konektivitas atau Wi-Fi dalam penerbangan dengan PT XYZ dalam pos pendapatan yang seharusnya masih menjadi piutang. Dalam kasus ini, PT ABC telah melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UUPM, Peraturan Bapepam dan LK Nomor 7G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan atau ISA 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa dan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 30 tentang sewa dan diberi sanksi sesuai dengan UU yang dilanggar. Seharusnya, untuk menghindari kerancuan, ABC sebagai perusahaan yang tercatat di pasar modal seharusnya memberikan penjelasan ke publik secara nature transaksi yang terjadi serta poin-poinnya sudah dieksis atau belum, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan bagi publik bahwa perusahaan di kuartal 3 2018 yang masih merugi tiba-tiba mengantongi laba di 3 bulan terakhir, apalagi sudah disahkan dalam RUPS. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kalimat. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih.